فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Warahmatullahi wabarakatuh. Dinasihati dengan baik, dibimbing dengan baik. Memang dunia ini penuh dengan fitnah, apalagi fitnah-fitnah dari orang kafir sudah semakin merusak, membuat menjadi semacam budaya yang seakan-akan jadi halal. Laki-laki suka pada laki-laki, perempuan suka pada perempuan. Ini betul-betul budaya yang najis yang disebarkan oleh orang-orang kafir. Maka nasihati anggota keluarga yang mulai terpengaruh dengan budaya-budaya najis itu yang merusak fitrah, dan diingatkan bahwasanya orang yang terkena fitnah seperti itu, istilahnya semacam homoseksual dan semacam itu, maka hukumannya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Belum pernah Allah Ta'ala menggabungkan sekian banyak hukuman terhadap suatu kaum seperti hukuman-hukuman yang Allah gabungkan dan Allah timpakan kepada kaum Lut, karena mereka bukan hanya kufur, melakukan kekufuran, mereka juga memerangi Nabi, mereka juga menyelisihi fitrah, merusak keturunan, merusak jalur keturunan, dan seterusnya. Sehingga hukumannya dilipat gandakan dan dibuat beraneka ragam. Maka diingatkan, jangan tertipu dengan itu. Dan peringatan yang termasuk peringatan yang paling bermanfaat adalah mengingat kematian. Walaupun seseorang itu bersukaria dengan sesama jenisnya, berapa lama dia akan mampu bersukaria? 10 tahun, 20 tahun. Boleh jadi sebentar lagi orang yang dia cintai itu akan menjadi buruk wajahnya, karena kecintaan tadi bukan karena Allah, tetapi karena syahwat. Sehingga kalau wajahnya buruk atau kulitnya jadi buruk atau apa, boleh jadi kecintaannya itu hilang. Lalu temannya yang merasa ditinggalkan, boleh jadi dia akan dendam dan akan saling membunuh setelah itu. Seperti dalam berbagai macam cerita-cerita tentang kasus-kasus yang ada. Atau sebaliknya, dia yang mengalami itu, kalau bukan temannya, dia meninggalkan temannya atau temannya yang meninggalkan dia. Akhirnya kecintaan yang rusak tadi berubah menjadi kebencian. Kecintaan yang tidak ikut Allah akhirnya berubah menjadi kebencian. Dan nanti di hari kiamat akan menjadi penyesalan yang boleh jadi kekal abadi kalau tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Berapa lama dia akan bersenang-senang, 20 tahun atau 200 tahun, tak akan sampai segitu. Setelah itu jumpa Allah dalam keadaan dimurkai. Lalu apa gunanya? Setelah itu semua kemudian dibakar di dalam neraka, dikumpulkan dengan para pezina yang baunya lebih busuk daripada najis manusia dan seterusnya. Na'udzubillah. Belum lagi siksaan-siksaan yang lain. Apakah dia mampu memikulnya? Siksaan yang kalaupun hanya seharinya adalah 1000 tahun. Bagaimana kalau siksaannya adalah beribu-ribu tahun? Maka bagaimana dia akan mampu memikul itu? Ya, kalau dia masih selamat di akhir hayatnya, masih mampu mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana kalau tidak mampu? Karena Allah Ta'ala yang maha cemburu, dia boleh jadi akan menghalangi orang yang sebusuk itu dari husnul khatimah. Maksiat-maksiat biasa saja terkadang akan menghalangi dari kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Maka bagaimana yang maksiat yang sangat busuk itu? Boleh jadi dengan sebab itu dia terhalangi dari la ilaha illallah, akhirnya boleh jadi akan murtad. Karena maksiat yang ditumpuk terus-menerus itu akan mendekatkan orang kepada kekufuran. Kalau dia tidak dirahmati Allah Ta'ala, maka dia mati kafir. Dan itu akan menjadi penyesalan yang tidak akan ada habisnya di alam kubur, kemudian di dalam neraka di hari kiamat. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.